Ramadan tinggal 4 hari lagi, tinggal 5 hari lagi. Ada kesedihan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya Ramadan yang berlalu dengan cepat, cepat sekali berlalu meninggalkan kita. Di antara hikmahnya adalah agar kita senantiasa merindukannya, rindu, agar ada kerinduan. Dan kerinduan ini akan melahirkan apa Pak? Kesetiaan. Kalau tidak ada kerinduan, tidak ada apa? Kesetiaan dan keinginan untuk bertemu. Jadi kalau sudah ada rindu, ada kesetiaan, maka setelah itu lahirlah apa? Penantian. Akan ada penantian. Dan orang-orang yang benar-benar berbahagia, bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian dia dapatkan Ramadan tinggal beberapa hari, apa yang akan dia lakukan? Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang akan ditinggal oleh orang yang dia cintai. Kebayang tidak Pak? Kalau bapak dan ibu memiliki orang yang sangat kita cintai. Dan orang yang kita cintai ini 4 hari lagi atau 5 hari lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan masalahnya belum ada kepastian apakah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu sisa-sisa hari itu akan kita jadikan hari-hari yang terbaik. Kita akan fokus, konsentrasi, membersamai orang yang kita cintai tersebut. Untuk apa Pak? Untuk kita pastikan setiap menit, setiap detiknya kita lewati dengan apa? Dengan penuh kebersamaan. Agar nanti banyak kenangan-kenangan indah yang bisa kita ingat dengan orang yang kita cintai tersebut. Dan begitu yang kita dapatkan di dalam hadis Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW makin ke ujung, makin dekat waktu di mana beliau akan ditinggal atau meninggalkan bulan suci Ramadan, maka kemesraannya begitu luar biasa. Intensitas kedekatannya makin luar biasa. Mari kita dengar apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Apa kata Abu Hurairah? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli ramadana i'takafa asyrata ayyamin. Aku mendapatkan kebiasaan Rasulullah setiap kali datang bulan suci Ramadan paling minimal beliau iktikaf 10 hari. Paling minimal beliau apa? Iktikaf 10 hari. Walamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Dan ketika datang tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih sempat beriktikaf selama 20 hari. Ini Masya Allah ya. Bagaimana sosok yang mulia memberikan contoh kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika telah dekat, telah datang waktu-waktu tamu mulia Ramadan pergi meninggalkan kita. Bukan malah apa Pak? Bukan malah kendor kan. Tapi semakin intensif. Semakin fokus dan konsentrasi ibadah Nabi. Dan kita garis bawahi penuturan Abu Hurairah. Di tahun di mana Nabi diwafatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka beliau masih sempat iktikaf selama 20 hari. Ya.
Karena mungkin, Masya Allah, ini pertemuan terakhir. Nggak akan lagi bertemu setelah tahun itu. Maka beliau benar-benar memaksimalkan ibadahnya. Di tahun terakhir beliau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini yang dikisahkan siapa, Pak? Rasulullah. Sosok yang diceritakan dalam Al-Quran apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah Allah ampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Jelas Bapak-bapak ya. Dalam hadis yang lain, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Aisyah itu ibunda kita ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala an? Inna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Apa kata Aisyah? Suamiku itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kebiasaan beriktikaf di 10 hari terakhir. Walamma tuwuffiya, dan tatkala beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'takafa min ba'dihi azwajuhu. Dan setelah wafatnya Rasulullah, kebiasaan itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Kebiasaan apa, Pak? Iktikaf. Iktikaf itu apa sih, Pak, tujuannya? Apakah, saya bertanya, apakah Lailatul Qadar itu hanya didapatkan dengan iktikaf atau tidak? Apa syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Harus iktikaf atau tidak harus? Tidak harus ya. Lalu kalau tidak harus iktikaf, lalu kenapa tidak pernah 1 tahun pun, tidak pernah 1 kali pun Nabi meninggalkan iktikaf? Kata para ulama, iktikaf adalah wasilah, adalah sarana agar kita bisa apa? Fokus ya. Agar kita bisa fokus dan konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hukum Lailatul Qadar itu kemuliaannya terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat, betul ya? Kemuliaan Lailatul Qadar kaitannya dengan waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Waktu, Pak ya. Karena memang Allah berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul. Malam itu mulainya jam berapa, Pak? Isya atau maghrib? Isya atau Isya atau maghrib malam. Allah berfirman begini di Al-Quran. Fa'idha fakulu washrabu. Apa artinya? Fakulu washrabu. Makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam di sini maghrib atau isya? Maghrib. Bapak buka puasanya maghrib atau isya? Maghrib ya. Allah katakan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa kalian sampai kapan? Sampai malam. Ya. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar dimulainya kapan, Pak? Habis maghrib, habis isya? Habis maghrib. Habisnya kapan? Salamun iya hatta matla'il fajr.
keselamatan di malam hari itu sampai terbitnya fajar. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita membaca sirah, cerita perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tidaklah beliau memasuki detik-detik akhir dari bulan suci Ramadan kecuali beliau apa Pak? Makin fokus. Kecuali beliau makin apa? Makin konsentrasi. At-tafarruq lil ibadah. Mengosongkan diri dari semua aktivitas kecuali apa? Kecuali ibadah. Oleh karenanya kan para ulama berdiskusi. Saya tanya bapak-bapak, berapa lama maksimal kita boleh iktikaf? Berapa lama? Sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan? Para ulama sepakat mengatakan tidak ada batas maksimal. Kalau lamanya tidak ada batas maksimal. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama minimal dengannya kita dianggap telah beriktikaf? Ada yang tahu? Khilaf ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Ada yang mengatakan minimal 10 hari. Pendapat Imam Malik. Artinya kalau kurang dari 10 hari tidak disebut iktikaf. Kok begitu wahai Imam? Iya. Karena Nabi tidak pernah iktikaf kurang dari 10 hari. Sedangkan Nabi berkata, alaikum bisunnati. Peganglah oleh kalian sunnahku. Artinya ikutilah oleh kalian Nabi 10 hari. Berarti kata Imam Malik, kalau kita ingin disebut iktikaf, maka minimal berapa Pak? Ini pendapat siapa? Imam Malik. Ada lagi yang berpendapat minimal sehari semalam. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Munzir rahimahullahu taala, pendapat yang paling kuat tidak ada batas maksimal sebagaimana tidak ada batas minimal seseorang dianggap sudah iktikaf. Artinya seandainya Bapak sibuk dengan aktivitas kerja, baru sempat masuk ke masjid jam 9 atau jam 10 malam. Setelah itu Bapak fokus konsentrasi ibadah hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Apakah itu disebut iktikaf? Naam. Ala qauli jumhuril ulama. Betul. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Karena hakikat iktikaf itu 2. Siapa yang tahu Pak? Hakikat iktikaf 2. 1, an-niyah. Apa itu niyah? Niat. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak disebut iktikaf. Kita bolak-balik sehari 5 kali ke masjid. Dari subuh sampai isya. Apakah disebut iktikaf? Tidak. Harus ada niat. Niat apa Pak? Niat berdiam diri di masjid. Oleh karenanya kan iktikaf kalau Bapak baca dalam kitab fikih, al-i'tikafu lughatan. Iktikaf secara bahasa, tulul mukthi. Apa Pak? Tulul mukthi. Apa tulul mukthi? Berdiam dalam waktu yang lama di dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Luzumul masjid. Harus melazimi. Artinya percuma Bapak niat iktikaf tapi di mana? Bapak nggak berangkat ke masjid. Itu tidak disebut sebagai apa? Iktikaf. Jelas Bapak-bapak. Jadi bagaimana Rasul mengakhiri 10 hari yang terakhir Pak? Dengan fokus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana Pak? Agar kita bisa fokus. Caranya dengan iktikaf. Apakah ibu-ibu boleh iktikaf? Boleh atau tidak boleh? Ibu-ibu dalam hukum Islam boleh tidak iktikaf? Boleh. Boleh, ibu-ibu boleh. Makanya kan tadi
Hadisnya Bukhari Muslim. Apa kata ibunda kita Aisyah? Tatkala Nabi wafat, maka kebiasaan iktikaf itu kami lanjutkan. Maksudnya dilanjutkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi. Walaupun syaratnya dua. Siapa yang tahu Pak? Kalau ibu-ibu mau iktikaf, syaratnya dua. Apa saja syaratnya? Satu, dapat izin. Dapat izin Pak ya. Harus dapat izin dari wali atau dari suami. Yang kedua, aman dari fitnah. Apa? Aman. Apa itu aman dari fitnah? Aman dari fitnah. Kata para ulama, wanita aman dari fitnah itu dua paling minimal. Satu, menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua apa? Tidak menggunakan wewangian atau tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan minyak wangi. Itu syarat agar wanita boleh apa? Boleh melaksanakan iktikaf. Jelas Bapak dan Ibu sekalian? Kalau seandainya muncul pertanyaan, Ustadz saya tidak bisa iktikaf full selama 10 hari yang terakhir. Berapa hari minimal kita iktikaf? Berapa hari kira-kira Pak? 5 ya. 5. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam apa? Witir. Witir apa Pak? Ganjil di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Berarti tanggal berapa tuh? 21, 23, 25. Nanti malam. Nanti malam, Masya Allah, ini malam istimewa ini. Nanti malam itu adalah malam yang sangat istimewa, malam 27. Itu kalau kita nonton di Masjidil Haram ya, kalau tidak ada corona, itu malam 27 itu malam apa itu Pak? Malam puncak. Orang tumpah ruah di Masjidil Haram. Tidak ada, bahkan teman-teman yang pernah ke sana cerita, kalau sudah tanggal 27 sampai apa? Jalan-jalan menuju tempat wudhu itu dipenuhi dengan apa? Orang yang gelar sejadah di situ. Saking apanya Pak? Saking padat, saking antusiasnya manusia dalam apa? Meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya apa Pak? Lailah artinya apa Lailah? Laila. Laila Majnun. Apa Laila? Malam. Lailah itu malam. Jamaknya layali. Lailah mufrad. Lailah. Kalau jamak layali. Qadar apa Pak Qadar? Artinya Qadar. Lailatul Qadar. Kodo dan Qadar. Apa Qadar? Qadar. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu apa? Takdiro. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatunya sudah ditentukan takdiro. Apa takdiro? Ukuran ya. Takdir itu ukuran. Di surat Al-Fajr ada ayat yang bunyinya begini Pak. Fa'ammal insanu idza mabtalahu apa? Faqadaro. Kan begitu ya. Faqadaro alaihi ada ya. Faqadaro alaihi rizqahu. Apa artinya qadaro di situ? Doyaqo, sempit. Sempit. Jadi manusia itu kalau disempitkan hartanya kata Allah dia mengeluh. Jadi qadaro artinya apa Pak? Sempit. Kalau saya bilang begini Pak, Jenderal Sudirman memiliki kadar yang tinggi di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kadar di sini apa? Kedudukan, kemuliaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha
apa, haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana Jadi qadar artinya banyak Pak ya. Satu tadi artinya apa? Qadar, ukuran. Dua, qadar artinya sempit. Tiga, qadar artinya mulia. Kalau saya bilang Lailatul Qadar, maksudnya yang mana itu? Malam yang sifat malam sempit, atau malam mulia, atau malam ukuran? Menurut Bapak yang mana? Malam mulia. Jadi kalau saya bilang, Pak nanti malam 27 Pak. Pokoknya Bapak harus gaspol atau apa? Gaspol ibadah Pak. Nanti habis pengajian dari sini, kalau bisa Bapak tidur. Tidur langsung. Sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai puas. Sampai puas. Kalau saya sampai zuhur boleh, silahkan sampai zuhur. Tapi nanti malamnya jangan apa? Jangan tidur. Fokus. Memang ada apa Pak Ustadz nanti malam? Tanggal 27. Merugi kita kalau nggak maksimal, nggak fokus, nggak konsentrasi ibadah. Kenapa? Memang iya, karena ada riwayat dari Nabi, riwayatnya sahih, kemungkinan tanggal 27 itu malam Lailatul Qadar. Ditanyakan, Lailatul Qadar apa? Kita bilang secara bahasa minimal ada 3 makna. Qadar kadang diartikan ukuran. Kok Lailatul Qadar malam ukuran? Oh iya Pak, karena sudah ada ayat dalam Quran yang mengabarkan bahwa di malam Lailatul Qadar itulah ditentukan kadar ukuran takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Kalau malam ini Lailatul Qadar, itu takdir setahun ke depan ditentukan. Siapa yang tahun ini melepas masa lajangnya, itu ditentukan malam ini. Siapa yang tahun ini dikaruniai anak, siapa yang tahun ini habis masa apanya? Masa berlaku. Kadaluarsa, meninggal. Siapa yang tahun ini akan umroh, akan haji, itu ditentukan kapan? Lailatul Qadar. Itu namanya takdir apa itu? Takdir tahunan. Karena kan takdir banyak Pak. Ada takdir tahunan, ada takdir umur. Pernah dengar nggak takdir umur? Kapan takdir umur dituliskan? Ketika janin usianya 120 hari kan. Nabi berkata, kalau janin sudah 120 hari, Allah utus malaikat lalu meniupkan ruh, kan begitu. Maka ditakdirkanlah umurnya, bahagianya, sengsaranya, rizkinya. Itu kapan Pak? Usia janinnya 120 hari. Atau bertepatan dengan berapa? 4 bulan ya. Kalau sudah sekitar 4 bulan. Ada lagi takdir yang sifatnya azali, sejak dulu. Takdir apa itu namanya? Yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh itu ya arti Lailatul Qadar. Bukan hanya itu. Terus apalagi arti Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang sempit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Ada yang tahu alasannya? Ayo, siapa yang tahu? Lailatul Qadar secara bahasa artinya sempit. Kenapa Lailatul Qadar itu sempit? Ada yang bilang karena waktunya sebentar. Ada yang bilang apa? Sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Di bapak-bapak nanti malam, kalau bapak niat iktikaf atau niat ibadah di rumah full. Tadi kan saya bilang Lailatul Qadar itu tidak ada kaitan dengan tempat ya. Tapi dia kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Oleh karenanya pertanyaannya, kalau Bapak ibadah di rumah, dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat atau tidak?
Dapat. Karena keutamaan Lailatul Qadar terkait dengan apa? Waktu, bukan terkait dengan tempat. Ada nggak dalam Islam sesuatu yang keutamaannya terkait dengan tempat? Ada nggak? Jadi dia tempatnya mulia. Mau Bapak datang pagi, siang, sore, malam, Bapak pasti dapat pahala. Apa itu, Pak? Mekah. Mekah kan, Mekah itu nggak dilihat waktunya. Kapan aja kita datang ke Mekah, pahalanya berapa? 100 ribu. Ada lagi yang terkait dengan tempat dan waktu. Siapa yang bisa kasih contoh? Hah? Apa, Pak? Haji, Arafah. Arafah betul, Pak ya. Arafah itu kaitannya dengan waktu dan tempat. Waktunya harus Zulhijjah. Tempatnya harus di mana? Di Mekah. Kalau Lailatul Qadar keutamaannya terkait dengan apa? Waktu, tempat, atau waktu saja? Waktu saja. Jelas Bapak-Bapak? Dan yang terakhir, Qadar itu artinya mulia. Jadi Qadar artinya 3. Malam penentuan takdir. 2, malam yang sempit. 3, malam yang mulia. Itu yang saya rasa diterjemahkan di Quran Indonesia. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Pertanyaan untuk Bapak-Bapak. Kalau seandainya kita niat iktikaf, Pak, kita pengen iktikaf, apakah ada ketentuan masjid, harus masjid tertentu misalnya, harus di Masjidil Haram? Tidak ya. Boleh dilakukan di semua masjid. Hanya saja kata para ulama, kata Imam Syafi'i, kalau Bapak niat iktikaf 10 hari, bagusnya cari masjid jami. Cari masjid. Kenapa harus masjid jami? Supaya iktikaf kita nggak batal. Karena kan kalau Jumatan, kalau masjidnya bukan masjid jami, kita harus keluar dari masjid. Kalau kita keluar dari masjid, batal. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, cari masjid jami apa, Pak? Jumatan. Masjid yang ngadain Jumatan. Nah kalau di kita kan kalau ngadain Jumatan disebut masjid. Kalau nggak ngadain Jumatan disebut musola ya. Kalau di Arab mau ngadain Jumatan mau enggak itu masjid. Cuman kalau ngadain Jumatan biasa disebut jami. Ya. Kalau di kita ngadain Jumatan masjid. Kalau enggak ada Jumatan musola. Kalau dalam bahasa Arab musola itu diartikan apa, Pak? Musola. Lapangan. Jadi lapangan yang luas yang dipakai sholat id itu namanya musola. Jadi kalau Nabi sholat id, Idul Fitri, Idul Adha itu di musola. Maksudnya di tempat yang lapang, yang luas. Kalau di kita musola malah apa? Masjid yang kecil. Kalau masjid yang besar, masjid. Ya, baik. Jadi itikaf bisa di mana aja Pak ya. Itikaf bisa di mana aja. Ustadz, tapi kan kita lagi pandemi, kita mengurangi kerumunan, ini apa namanya, jaga jarak dan lain sebagainya. Sudah Pak, kalau memang Bapak merasa tidak bisa iktikaf, maka minimal apa Pak, kita ibadahnya di rumah. Walaupun kadang semangatnya beda Pak ya. Tetap aja enggak apa namanya, enggak bisa. Godaannya terlalu besar kalau iktikaf di rumah ya. Apa, ngelihat apa Pak? Kasur empuk, bantal, selimut dan lain sebagainya. Kalau saya alhamdulillah sama teman-teman di Jagakarsa itu ini sudah malam yang keberapa kita? Malam yang ke-6 kita itikaf. Alhamdulillah. Jadi di masjid, dari masjid. Dan antusias masyarakat Masya Allah luar biasa. Hari ini tadi saya dari masjid Pak.
masjid namanya Asy-Syifa. Itu kita catat yang iktikaf malam ini 130 orang. Malam kemarin kan malam ganjil. Itu yang iktikaf 160 orang. Dan malam ini malam apa ini? Malam 27. Kemungkinan akan apa? Akan makin rame puncaknya ya. Puncak ibadah kita di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mari saudaraku sekalian, di akhir kita Ramadan ini tinggal 4 hari, 5 hari ke depan, mari kita gunakan setiap jam, menit, detik untuk memperbanyak ibadah. Ya, karena tadi Ramadan ini ibarat apa Pak? Orang yang kita cintai, sosok yang kita cintai. Dan kalau sosok yang akan kita cintai itu akan pergi dan kita belum tentu akan bertemu lagi, tentunya kita tidak akan apa Pak? melewatkan sisa-sisa hari ya dengan hal-hal yang sia-sia. Pasti kita akan fokus konsentrasi untuk beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak zikir. Apa zikirnya? Kalau lagi malam-malam ganjil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna? Kalau fa'fu anni saya sendiri. Tapi kalau fa'fu anna kami, kan begitu. Sama kayak Rabbig firli, Rabbig firlana. Bedanya antara ya Rabbig firli sama Rabbig firlana nun. Itu namanya apa? Domir ya, kata ganti. Apa ibadah yang paling utama dikerjakan kalau kita sedang Lailatul Qadar, sedang mencari Lailatul Qadar? Apa ibadah yang paling bagus menurut bapak-bapak? Ya mulail ya. Ya mulail. Ada hadisnya kan? Hadisnya apa kata Nabi? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Apalagi Pak? Kalau saya bertanya begini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Lailatul Qadar begitu mulia? Kenapa Pak? Apakah karena malam itu ada di 10 hari terakhir? Ataukah karena malam itu turun para malaikat? Ataukah karena malam itu penuh dengan keselamatan? Atau apa? Kira-kira apa Pak? Kenapa Lailatul Qadar begitu mulia? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar bukan karena dia di 10 hari terakhir, bukan karena siangnya kita puasa, bukan pula karena di malam itu turun para malaikat, bukan. Tetapi kemuliaan yang Allah berikan kepada Lailatul Qadar karena di malam itu pernah terjadi satu peristiwa yang besar di mana Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu. Hu-nya di sini apa ini? Hu. Inna anzalnahu. Hu-nya apa? Quran ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatil qadar. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 1 berapa tuh? Al-Baqarah 185 ya. Apa kata Allah? Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maksudnya turun Quran gimana Pak? Saya tanya ke Bapak. Turun Quran kapan Pak? Ramadan. Betul ya? Ramadan, Quran turun di bulan. Kalau saya tanya, tanggal berapa Quran turun? Tanggal
Tanggal berapa Quran turun? 17. Berarti Lailatul Qadarnya tanggal berapa? Kok aneh Pak ya? Nuzulul Qur'annya tanggal 17, tapi Lailatul Qadarnya di 10 hari. Siapa yang masih ingat cara menjelaskannya gimana? Ada yang masih ingat? Jadi turunnya Quran itu ada beberapa pengertian. Turun dalam arti satu mushaf full 30 juz diberikan kepada Jibril, itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Jadi sekaligus Pak, Quran sekaligus dikasih oleh Allah kepada malaikat Jibril. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Jadi Quran sekaligus Pak diturunkan. Itu kapan terjadinya? Lailatul Qadar. Yang kedua, turun dalam arti turunnya ayat pertama. Apa turun ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat pertama kali turun 5 ayat surat Al-Alaq itu tanggal 17 Ramadan. Menurut sebagian ulama. Ada yang berpendapat lain. Terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada pengertian turunnya Al-Quran dalam arti periode lamanya. Berapa lama Pak Al-Quran turun? 23. 13 di Mekah. 10 tahun di Madinah kan. 23. Berarti turunnya Quran ada 3 pengertian ya. Turun sekaligus, turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, dan periode turunnya itu enggak harus di bulan Ramadan. Pokoknya selama 23 tahun itu datang. Ada kasus turun ayat. Ya, ada peristiwa turun ayat. Bahkan ada ayat-ayat yang turun tanpa ada apa? Tanpa kasus, tanpa Kalau yang ada kasus dan peristiwa kita sebut apa itu namanya? Asbabun nuzul. Ya. Apakah semua ayat-ayat Quran ada asbabun nuzul? Enggak. Sebagian ada asbabun nuzul, sebagian tidak memiliki asbabun nuzul. Kalau tidak ada asbabun nuzul, ngapain diturunkan? Allah ingin menjelaskan hukum, apakah itu haram, atau wajib, atau sunnah, dan lain sebagainya. Jelas, saudara-saudaraku sekalian. Di akhir Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang paling penting untuk kita renungkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, para ulama salaf itu membagi 1 tahun menjadi 2. 6 bulan mereka meminta bertemu dengan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi setahun cuma dua apa? Cuma 2 waktu. 6 bulan memohon bertemu Ramadan dan 6 bulan memohon agar diterima amal ibadahnya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Rajab, dahulu para ulama salaf mereka memperbanyak doa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bersungguh-sungguh kalau sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan khawatir kalau sudah habis bulan suci Ramadan. Apa Pak? Khawatir kalau sudah habis. Khawatir apa Pak? Khawatir amal ibadahnya sia-sia. Khawatir amal ibadahnya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seorang muslim dalam melaksanakan ibadah itu harus apa Pak?
harap dan cemas. Harus harap dan cemas. Harap itu agar kita tidak apa, Pak? Tidak putus asa. Harap. Harapan itu harus selalu ada. Harapan amal-amal kita diterima oleh Allah. Tapi jangan hanya harap, harus ada cemas. Cemas itu menjadikan kita terus berusaha memperbaiki diri. Kan begitu ya. Harap melahirkan optimisme. Cemas melahirkan muhasabah, evaluasi, introspeksi diri yang terus menerus. Nah, itu dalam ibadah begitu, Pak. Kita sudah semangat ibadah, alhamdulillah. Hari ini 26 hari kita beribadah. Jangan merasa bangga. Tapi harus ada rasa apa, Pak? Cemas. Dan dengan cemas itulah kita memperbaiki ibadah kita. Kita bermuhasabah, kita perbaiki. Agar apa yang tersisa 4 hari ke depan mudah-mudahan jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Oleh karenanya saya mengajak saudara-saudara saya sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mari sisa-sisa hari ini jangan kendor ya. Apalagi kita kan tidak mudik. Kalau mudik mungkin Masya Allah, banyak waktu kita tersita. Saya biasa mudik, Pak. Dan kalau saya mudik itu di jalan saja 3 hari. Dari Jakarta ke Mandailing, ke Sumatera Utara. Itu lewat darat, kalau kita berangkat Senin siang, sampai Rabu siang atau Rabu sore. Ya, jauh. Akhirnya kita tidak maksimal. Dan sekarang kita tidak bisa mudik. Ya hikmahnya mari kita apa? Fokus. Jangan sampai jadi rugi 2 kali. Rugi nggak ketemu orang tua. Rugi nggak mudik. Rugi nggak silaturahmi. Rugi juga kita tidak apa? Memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih derajat takwa. Karena hasil akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, saya rasa itu yang bisa kita renungkan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Silahkan Bapak, silahkan Bapak. Baik. Baik. Al-Quran. Barakallah Bapak, mudah-mudahan Allah berkahi Bapak. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Quran itu diturunkan tatra, secara berangsur-angsur. Beda dengan kitabnya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu pergi ke Gunung Turi Sinai selama 40 hari, pulangnya bawa oleh-oleh apa? Taurat. Sekaligus. Injil juga sekaligus. Jadi turun dalam bentuk kitab. Ya. Adapun Al-Quran dia turun berangsur-angsur. Hikmahnya kata para ulama, liyuthabbita bihi fuadak. Allah hendak mengokohkan hati Rasulullah. Bagaimana bentuk mengokohkan? Terjadi kasus turun ayat. Kasus turun ayat. Ya, dan agar lebih mudah dihafal. Dan agar lebih mudah diingat. Allah turunkan secara berangsur-angsur.
Dan kalau kita baca hadis-hadis terkait dengan turunnya Quran, tidaklah turun satu ayat di dalam Quran kecuali Nabi memanggil sahabat. Ya Zaid ibnul Harithah, ya Zaid ibni Thabit, ya Usamah ibnu Zaid, ya Ikrimah, ya Muawiyah, tulis ayat ini di surat ini. Tulis ayat ini di surat ini ayat sekian. Oleh karenanya kadang ada ayat atau surat yang sepotong di Mekah, sepotong di Madinah. Sepotong di mana, Pak? Di Mekah, sepotong di Madinah. Apa contohnya? Contohnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu? Al-Maun. Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yaitu mereka yang bersikap kasar kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak mau memotivasi orang untuk apa? Memberikan makan orang-orang miskin. Sampai 3 ayat ini Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Turunnya di kota Mekah. Tapi sisanya fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yaitu mereka yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang mana kalau ibadah itu mereka ria. Itu ayat di mana, Pak? Madinah. Kenapa ayat Madinah? Karena di Mekah tidak ada munafik. Di Mekah tidak ada munafik. Yang ada di Mekah itu kebalikan dari munafik. Apa itu? Dia sembunyikan imannya. Dia tampakkan seolah-olah dia belum beriman. Oleh karenanya Al-Maun itu sepotong turun di mana? Di Mekah. Berarti lama baru turun lagi di mana? Di kota Madinah. Nah, ketika turun 3 ayat pertama, Nabi berkata, tuliskan ini di awal surat Al-Maun ayat 1 sampai sekian. Oleh karenanya para ulama ahli tafsir mengatakan urutan surat jelas Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa, baru Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Terus urutan surat, urutan ayat sifatnya tauqifiyah. Apa, Pak? Tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Bahasa orang Jakarta sudah dari sononya. Sudah paket. Jadi ketika Allah menurunkan ayat, satu paket dengan urutan suratnya dan satu paket dengan urutan ayat. Jadi bukan para sahabat beristihad, Fatihah taruh di depan, An-Nas taruh di belakang, bukan. Tetapi itu adalah wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak ya? Jadi urutan ayat, urutan surat, ya. Kadang ada urutan suratnya di belakang. Tapi turunnya apa? Duluan, apa contohnya Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan ayat-ayat Makkiyah. Tapi kalau kita baca di mushaf posisinya di mana? Di ujung. Turunnya duluan tapi naroknya di mana? Di ujung. Itu enggak sembarangan Pak. Tapi itu adalah susunan yang ditentukan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada sebelum ditutup? Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Bapak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Baik, itu saja Bapak. Itikaf Pak. Apakah ada? Iya. Baik. Yang pertama masalah nama surat.
Apakah tauqifiyah atau bukan? Allah alam bisawab, beberapa nama surat dalam Quran itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya Nabi yang nyebut. Misalnya Nabi menamakan Al-Fatihah Sab'ul Mathani. Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Itu Nabi yang namain. Atau misalnya Nabi menamakan Fatihatul Kitab. Nabi menamakan Al-Fatihah Fatihatul Kitab. Nabi menamakan Al-Falaq dan An-Nas Al-Mu'awwidhatan. Kan begitu. Nabi dan sebagian wallahu alam bisawab yang saya tahu sebagian itu lebih kepada kesimpulan. Misalnya begini, dinamakan surat Al-Hujurat. Apa Pak? Al-Hujurat. Kenapa disebut Al-Hujurat? Karena satu-satunya penyebutan kata Al-Hujurat ada yang hanya ada di surat Al-Hujurat. Coba Bapak cari di Al-Quran. Ada nggak Al-Hujurat? Kalimat penyebutan Al-Hujurat kecuali di surat apa? Sama kayak Al-Ma'idah. Kenapa disebut Al-Ma'idah? Karena penyebutan Al-Ma'idah dalam Quran hanya ada di mana? Di surah Artinya kalau dari sisi itu kita bisa menyimpulkan ada yang sifatnya memang tauqifiyah. Nabi telah menyebutkan ini namanya ini namanya itu. Tetapi ada juga sebagian yang merupakan kesimpulan siapa? Para sahabat. Para sahabat menyimpulkan, ya, kalau Al-Ikhlas itu nama dari Nabi atau dari sahabat? Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Apakah ada penyebutan kata ikhlas? Tidak. Nabi yang menyebutnya ya. Nabi berkata suratul Ikhlas ta'dilu sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga. Itu Nabi yang nyebutin. Tapi ada surat-surat yang lain. Contohnya ini. Surat, tadi saya baca apa? Al-Ma'un. Namanya ada berapa Pak? Kalau saya tidak salah dalam kitab tafsir, Al-Ma'un itu namanya ada 4 atau 5. Ada berapa? Ada 4 atau 5. Ada yang menamakan Al-Ma'un itu surat Al-Ma'un. 1. Ada yang menamakan Al-Ma'un itu surat Ar-Ra'aita. Surat Ar-Ra'aita. Itu yang kedua. Ada juga yang menamakan Al-Ma'un itu surat apa? Takzib. Kenapa disebut surat takzib? Karena ada bunyi yukadzibu biddin. Surat yang menceritakan tentang takzib, pendustaan terhadap agama. Ada lagi yang menamakannya surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini perbedaan ini besar kemungkinan lebih kepada tadi apa? Kesimpulan dari para sahabat atau para tabi'in. Allah alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan iktikaf. Sebenarnya iktikaf itu adalah ibadah untuk mencari keutamaan. Ya. Oleh karenanya kalau kita baca hadis, iktikaf itu diidentikan dengan Ramadan. Jadi kita beriktikaf dalam rangka mencari keutamaan. Keutamaan apa? Lailatul Qadar, kan begitu. Jadi iktikaf itu adalah cara untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Pertanyaannya sekarang, iktikaf itu sendiri ada enggak keutamaannya? Menurut bapak-bapak ada tidak? Ada hadis yang mengatakan sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang kelak akan dinaungi pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan ketika Allah memerintahkan membersihkan masjid, Allah menyebutkan kata iktikaf. Apa kata Allah? Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina
waruk'is sujud. Wa tahhir, apa artinya tahhir? Bersihkanlah baiti, rumahku masjid. Untuk apa rumahmu dibersihkan ya Allah? Untuk orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang yang Artinya Allah sebutkan salah satu ibadah adalah i'tikaf. Dan di surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bercampur dengan istri kalian saat kalian sedang iktikaf maksudnya begini Pak, zaman dulu kalau iktikaf itu kan misalnya ini di atas nih ada ruangan, itu dibuat tenda-tenda. Dibuat apa? Tenda, kemah-kemah. Nah Allah bilang, kalau kalian berada di kemah, istri kalian datang berkunjung ke kemah kalian, kan boleh ya. Nabi itu dikunjungi oleh istri-istrinya, ngobrol di dalam kemah. Wala tubashiruhunna, jangan kalian bercampur ketika kalian sedang iktikaf. Penyebutan kata iktikaf di dalam rangkaian ayat puasa itu menunjukkan keutamaan. Allah sedang ngomongin puasa. 183 sampai 187 ayat apa Pak? Ayat puasa. Diselipkan tentang iktikaf. Berarti itu isyarat bahwa di antara ibadah penting di bulan puasa adalah iktikaf. Jelas Pak ya? Allah alam bisawab. Iya. Iya. Di apa namanya di bulan di akhir 10 banyak sekali akhir. Ya, kita dapatkan dalam kisah-kisah para ulama salaf ya. Kalau mereka sudah apa namanya memasuki 10 hari yang terakhir, mereka full. Artinya mereka fokus di dalam membaca Al-Qur'an. Mereka apa namanya tidak meninggalkan masjid. Mereka memperbanyak ibadah. Sebenarnya contoh yang paling bagus itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis. Karena nanti para sahabat mereka hanyalah orang-orang yang mengaplikasikan apa yang disebutkan dalam hadis. Dalam hadis dikatakan Ummul Mukminin berkata, apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu syadda mi'zarahu. Apa? Syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa Pak? Menjauhi istri lah ya. Sementara waktu enggak melakukan apa? Percampuran jima. Itu kiasannya. Kencangkan ikat pinggang. Yang kedua, aiqaza ahlahu. Beliau membangunkan siapa? Keluarganya, dibangunkan. Keluarganya dibangunkan. Ya, apalagi Nabi rumahnya kan nempel dengan masjid. Gampang banguninnya. Karena dinding masjid sama jendela beliau apa? Nempel sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Disebutkan banyak sekali kisah-kisah, tapi secara umum lebih kepada kisah bagaimana mereka menghidupkan. Bagaimana mereka menghatamkan 3 hari sekali, ya, menghatamkan Quran berapa 3 hari, dan itu batas paling apa? 3 hari sekali. Paling pol, paling apa sih, batas paling maksimal. Oleh karenanya Nabi melarang kita hatam lebih dari apa? Lebih cepat dari 3 hari, nggak boleh. Misalnya 1 hari atau 2 hari, karena akan tidak mungkin bisa tadabbur. Kalau kita hatam lebih dari atau kurang dari 3 hari, itu kemungkinannya tidak bisa apa? Tadabbur. Tapi Ustadz, ada kok orang yang 1 kali duduk hatam. Oh, itu biasanya untuk mencari sanad. Memang nggak pakai tadabbur. Lebih kepada apa? Memperbaiki bacaan ya. Jadi dia memperdengarkan bacaannya kepada seorang syekh, itu memang bacaannya cepat. Dan tujuannya untuk mendapatkan sanad, riwayat. Tapi kalau sifatnya tilawah, itu kata Nabi, jangan kalian menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Allah alam bisawab.
Bapak silahkan. Waalaikumsalam. Sebentar Bapak, biar pakai mic, biar terdengar. Lailatul Qadar itu kaitan dengan waktu, bukan tempat. Baik, baik. Apa ciri-ciri? Sejuk, tidak dingin, tidak panas. Baik, Masya Allah. 4 jam. Baik. Di Jakarta sejuk karena AC-nya nyala. Baik, barakallah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalaupun terjadi perbedaan waktu lebih cepat, lebih lambat, itu tidak ada yang sampai lebih dari 24 jam ya. Perbedaan waktu tidak ada yang sampai apa? Selisih sampai 1 hari, tidak ada. Ya, selisihnya hanyalah jam. Artinya ya hari itu sama, antara lebih cepat lebih lambat saja. Ya, oleh karenanya Lailatul Qadar itu dia tentunya tidak berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya. Artinya kalau malam ini adalah malam ke-27 seandainya Lailatul Qadar, maka itu pula Lailatul Qadar yang berlaku di mana? Di Saudi. Cuman bedanya kita masuk 4 jam lebih cepat. Saudi setelah kita nanti jam-jam 11 mereka baru apa? Baru mau masuk, ya. Artinya hukum asalnya sama, Pak. Tidak ada perbedaan. Karena secara perhitungan pun tidak ada yang selisihnya berbeda sampai 1 hari. Yang repot kalau beda pendapat dalam ru'yatul hilal. Itu yang repot. Betul ya? Yang satu misalnya mulai puasanya hari apa kemarin? Kemarin hari apa itu? Selasa. Kita Selasa. Yang satu mulai Rabu. Itu yang repot, Pak. Karena yang satu bilang ini masih tanggal 20. Yang satu bilang tanggal 21. Artinya bagi saya ini genap. Bagi Anda, nah itu yang mungkin agak sulit. Walaupun kita beramal dengan apa yang kita yakini. Artinya kalau Bapak yakin itu malam ganjil ya kita perbanyak ibadah. Tapi kalau Bapak yakin itu malam genap, ya Bapak tetap memperbanyak ibadah juga, tetapi mungkin intensitasnya nggak sebanyak, nggak sesemangat di malam-malam ganjil. Jadi sama saja Pak, ya tidak ada perbedaan yang sekali lagi signifikan ketika kita bicara tentang waktu malam. Allah alam. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat-sehat terus. Allah kasih keberkahan. Allah berikan kita semua istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat
memaksimalkan ibadah di malam 27 dan malam-malam selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.